Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di Idea Second Session Closing. Pak Hendra. Yes. Ya, kita lanjutkan kembali Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas di segmen terakhir. Langsung saja kita ke Bapak Kevin di Surabaya. BPKP Pak, average di 272. Oke, BPKP sell ya, sekarang sudah di 274. Supportnya di pertama adalah di 254, kemudian targetnya dia ada di 296. Oke. Baik, Pak Ruslan Effendi di Bengkulu, Pak Hendra, SSIA sudah ambil posisi di 408, Pak Hendra. Oke, ini bagus, ini SSIA juga merupakan sinyal sell dari saya, baik. Target pertama adalah 434, target kedua adalah 450. Kemudian supportnya adalah di 400. Baik, kita kan tidak tahu ini Pak, untuk trading plan dari Bapak Ruslan Effendi ini, kalau untuk profit taking level berapa yang direkomendasikan Pak Hendra? Itu sekitar 434 sama 450. Range-nya di sekitar situ begitu ya Pak? Ya, betul. Baik, dari Ruslan itu bisa juga sebagai target profit kita. Baik, kemudian ada Maya di Bekasi, MDKA tadi sudah kita bahas Pak Hendra. Yes. Kita lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya. Ibu Kori di Pematang Siantar ini, bagaimana support dan resisten untuk Medco Pak Hendra? Medco ya? Ya. Oke, Medco red issue ya. Kalau red issue hari ini memang turun, turunnya dia 25. Kalau misalnya ini support kuatnya nih sekarang di bottom box-nya, itu adalah di 535. Kemudian targetnya dia, itu resistennya juga sebagai top box-nya itu di 600. Itu range di sana. Baik, selanjutnya kita sapa Bapak Sugi di Bekasi. MNCN Pak Hendra sudah ambil posisi di 845. MNCN masih belum ada sinyal buy. Ini malah kalau misalnya besok di bawahnya harganya 835, malah menurut saya harus Anda lepaskan terlebih dahulu. Target pertama ini adalah sekitar 885, target kedua adalah 920. Baik, selanjutnya kita sapa ada Rian Pak Hendra tanpa menyebutkan lokasi dari konstruksi. PTPP sudah ambil di 995, cut loss atau di hold saja. Dari sektoral hari ini konstruksi cukup baik Pak Hendra? Betul, tapi kalau yang dari properti yang cukup baik, konstruksi belum. PTPP masih sinyal sell. Kalau ini betulnya masih, kalau saya sih mendingan Anda out dulu. Nah, sekarang karena target pertamanya untuk supportnya adalah di 900, minus 0,37% lagi, target keduanya penurunan adalah 865. Kalau dia mampu bertahan, maka targetnya kalau dia naik adalah 975, target kedua adalah 1010. Baik, kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ini tanpa menyebutkan lokasi dan nama. Medco tadi sudah kita bahas Pak Hendra. Langsung kita ke pertanyaan selanjutnya. Ada Devro dari Jakarta nih Pak, gudang garam untuk 1-2 minggu ke depan. Tidak disebutkan di sini apakah sudah ambil posisi atau belum? Analisis Anda untuk gudang garam ini sampai 2 minggu depan ini masih kurang begitu bagus. Iya. Malah kalau misalnya dia di bawahnya yang kalau 45875 ini, Anda sebaiknya out dulu. Ini karena masih tekanannya masih sangat kuat sekali. Baik, dari Pekalongan ada Ibas. SMBR dari produsen semen Pak, ambil posisi di 600, analisis Anda? Oke, SMBR ini masih bergeraknya masih ranging ya, hari ini tutup di 560. Ya. Dia bergerak itu antara perkiraan saya nanti dia di sekitar 560 sampai 660. Jadi kalau misalnya di bawahnya 560 Anda harus cut, kalau di atasnya 660 kalau Anda sudah punya boleh tambah. Baik, Pak Andi dari Malang, gudang garam tadi sudah kita bahas. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Bapak Hari di Purwokerto Pak, ada Sido di 14.15, mau stock split ini. Bagaimana analisis Anda? Oke, kalau Sido ini menurut saya sudah bagus sekali, saya juga sarankan untuk beli juga. Kita tadi beberapa teman kita sudah masuk. Target pertamanya, apalagi kalau dia mampu tembus di atasnya 1470 ya. Di atasnya 1470 boleh nambah lagi. Kemudian target selanjutnya setelah 1470 adalah di 1535. Dan kemudian kalau misalnya tembus lagi itu di 1570. Oke. Cukup bagus posisi dari Pak Hari di Purwokerto Pak, 14.15. Selanjutnya kita kembali ke Jakarta, ada Wina untuk Pegas, tadi juga sudah kita bahas Pak Hendra. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Bambang di Jawa Timur, lebih kepada BJTM nih Pak Hendra, di 585 Pak. Oke, saya BJTM. Kalau BJTM ini juga menurut saya masih belum terlalu sinyal, belum ada. Ini malah kalau dia di bawahnya 570, yang malah harusnya Anda out. Ini masih kurang bagus. Tapi kalau misalnya Anda mau catat support sama resistennya, supportnya dia di 570. Kemudian itu kalau misalnya di bawah itu Anda harus lepaskan.
kemudian resistennya dia itu sekitar 615 sampai 635. Kalau tidak mampu melebihi 615 dalam 3-5 hari, sebaiknya Anda out dulu. Baik, selanjutnya dari Riki, Bukit Tinggi, Sumatera Barat, SMBR Pak, di 598 tadi juga SMBR. Sudah kita bahas tadi Pak Hendra. Sudah. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya dari Anastasia di Tangerang, Jasa Marga Pak Hendra, di 3.770 Pak. Oke, Jasa Marga, waduh, ini sudah sinyal keluar selnya sudah lama sekali ya. Harusnya itu tanggal 20 Juli sudah harus out. Tapi kalau menurut saya ini Anda kalau sudah rugi dari 10%, sebaiknya Anda sudah out aja terlebih dahulu. Karena target pertamanya penurunan, ini masih bisa ke 3.480 sampai ke 3.390. Baik. Selanjutnya dari Jakarta, Friend, Pak Hendra, support dari resistennya Pak. Friend ya? Ya. Oke, tunggu sebentar. Oke, Friend ini masih belum saya anjurkan untuk masuk, ini masih sinyal jual. Target support pertamanya itu adalah sekitar 79. Oke. Kemudian kalau resistennya adalah sekitar 96 sampai 104. Baik, selanjutnya Pak Priyatna dari Sukabumi, Jawa Barat untuk BBKP. Tadi pun juga sudah kita bahas Pak Hendra. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Eli ini tanpa menyebutkan lokasi. PSAB Pak, sudah punya di 264, cut loss di level berapa ini Pak Hendra? PSAB ya, ini harus cut loss. Cut loss-nya pada saat itu harus pada tanggal 26 Agustus Anda harus cut loss. Nah, sekarang ini posisinya kalau menurut saya rugi dari 10%, Anda harus cut dulu. Nah, target selanjutnya kalau penurunannya dia adalah di 218, 5,2%, dan kemudian sampai ke 206. Kalau mampu pun dia naik paling-paling cuma sekitar 244 ini aja sih. Kalau misalnya kalau dalam 3-5 hari tidak mampu di atasnya 244, sebaiknya Anda out dulu. Oke, terakhir singkat saja Pak Hendra, ada Bapak Adi Cahyo, Bojonggede, Bogor, JSKY Pak, 148. Giskai. Hari ini naik ya. Nah, tapi ingat ya, ini market cap-nya masih sangat kecil sekali, hanya 300 miliar. Jadi oleh karena itu Anda harus berhati-hati banget kalau misalnya beli. Nah, ini target pertamanya dia, ini cukup tinggi adalah sekitar 160. Target keduanya adalah 171. Target ketiganya 182. Nah, kemudian tapi kalau supportnya, jadi kalau misalnya dia balik lagi di bawah top box-nya 122, kurang lebih sekitar 21% masih sekarang di bawah itu ya, Anda harus out dulu karena dia kembali lagi dalam box. Tapi selama dia masih di atasnya, harga masih di atasnya 125 sih aman-aman aja, tenang-tenang aja. Baik Pak Cahyono dari Bojonggede, Bogor ini. Masih banyak pertanyaan Pak Hendra, tapi waktu kita cukup terbatas. Ada Bapak Handoko dari Taiwan nih Pak yang sudah bergabung. Kemudian juga beberapa pertanyaan lainnya dari tanpa menyebutkan nama lokasi dari TRJA juga, Rizky dari Bandung, kemudian juga Tono dari Lampung, kemudian juga Ronaldo dari Rimba Bujang Jambi ini. Kita tidak bisa membahasnya Pak Hendra, waktu kita cukup terbatas dan semoga yang kita bahas bisa menjadi rekomendasi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Sehat selalu Pak Hendra, terima kasih. Baik, ada Bapak Hendra Martono yang merupakan CEO dan co-founder dari Ara Hunter dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di hari ini. Akhirnya saya Devisan Oval dan seluruh pekerjaan petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.